kenapa kambing boleh sekeluarga? Kan begitu pertanyaannya tuh. Kemudian juga yang sering jadi pertanyaan biasanya soal panitia. Panitia ini boleh gak nih ngambil jatah daging kurban begitu. Kemudian apalagi soal apa namanya menjual daging kurban atau menjual kulit kurban. Kita akan bahas insya Allah beberapanya, mudah-mudahan ada cukup waktu. Tentu yang pertama adalah hukum kurban itu sendiri. Jadi kurban itu aslinya, hukum aslinya sunnah. Jadi karena hukum aslinya sunnah, maka ada orang yang punya duit, rumahnya gede, mobilnya ada, garasinya luas, tapi kagak kurban, kagak dosa. Begitu. Paling orang-orang kiri kanan nandain aja. Orang pelit tuh begitu. Gitu. Nandain doang, nandain. Dosa mah enggak. Sebab hukum kurban sunnah. Jadi bukan kewajiban. Nah, kenapa dikatakan sunnah? Sebab Nabi Muhammad SAW menyebut dalam hadisnya gimana? Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum ayyudahi fala yamassa min sya'rihi wala min dhufurihi syai'a. Kalau sudah masuk al-ashru itu maksudnya masuk bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah itu terkenal disebut dengan istilah 10, maksudnya itu kan salah satu hari paling mulia sepanjang masa ini 10 awal Dzulhijjah. Sampai dijadikan sumpah oleh Allah dalam surat Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashr. Demi masa fajar dan juga demi 10. Yang dimaksud 10 itu 10 hari awal Dzulhijjah. Itu hari paling mulia sepanjang masa. Jadi lebih mulia bahkan dari Ramadan. Jadi 10 awal Dzulhijjah ini jadi identitas. Kalau sudah masuk 10, sudah masuk bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan di antara kalian ada yang ingin berkurban, kan begitu kata Nabi. Maka jangan potong kuku, jangan potong rambut. Kata ulama, oh ini hadis berarti kurban itu sunnah. Sebab yang namanya karakter kewajiban, yang namanya wajib harus itu tidak boleh diserahkan kepada keinginan. Nah, ini Nabi Muhammad bilangnya begitu. Siapa yang mau berkurban, maka jangan potong kuku, jangan potong rambut. Mestinya kalau itu kewajiban, Nabi Muhammad tidak mengembalikan kurban itu kepada keinginan. Tapi langsung aja bilang, kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, jangan ada yang potong kuku, jangan ada yang potong rambut. Kan beres urusan tuh, gitu. Tapi Nabi Muhammad ngasih tuh, siapa kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah dan di antara kalian ada yang pengen, gitu. Ada yang pengen kurban, maka jangan potong kuku, jangan potong rambut. Berarti ada yang kagak pengen tuh. Kalau ada yang nggak pengen dan itu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW, berarti kurban emang bukan kewajiban. Jadi kurban ini hukumnya sunnah. Dan itu juga dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Maksudnya dilakukan itu dalam satu waktu Sayyidina Umar itu sempat tidak berkurban. Jadi Sayyidina Umar ini kan satu khalifah yang paling lama kan ya. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun jabat. Sayyidina Umar paling lama 11 sampai 12 tahun. Itu Sayyidina Umar tuh modelnya tahun ini kurban, tahun depan enggak, tahun ini kurban, tahun depan enggak, begitu. Ketika ditanya tuh kenapa gagak kurban tiap tahun? Kata Sayyidina Umar, biar nunjukin ke orang-orang, biar orang-orang tidak menganggap bahwa kurban ini hukumnya sunnah, bukan kewajiban, begitu. Jadi ini kurban hukumnya sunnah. Nah, sunnah kurban ini ditujukan kepada siapa? Sunnah kurban ditujukan kepada siapa? Sunnah kurban itu ditujukan kepada pertama dia adalah orang muslim
Yang kedua, dia adalah orang yang mukallaf. Mukallaf itu Islam akil balik begitu. Kemudian yang ketiga, dia adalah orang merdeka. Yang keempat, dia adalah orang mampu. Jadi sunnah kurban ini ditujukan kepada siapa? Muslim, mukallaf, merdeka, mampu. Jadi orang muslim. Maka kalau ada orang non muslim, kemudian kan banyak ya. Sekarang banyak. Apalagi udah mau deket-deket pilkada. Pilwakot kan ya. Itu ada aja tuh. Calon non muslim toto ngasih aja ke masjid begitu. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Ambil aja terima. Itu namanya donasi sosial berupa daging sapi kan gitu. Itu pengurus masjid yang pinter dinamain 7 pengurus tuh jadi ada sapi nih kagak ada namanya kan gitu. Ini udah dikasih nih namanya pemberian jadi milik kita. Udah aja kasih nama 7 orang gitu. 7 orang kan lumayan kagak ngeluarin duit bisa kurban. Terima aja. Tapi karena ini bukan dari orang muslim maka ini bukan kurban. Karena bukan kurban begitu maka yang namanya apa kan aturan kurban banyak kan ya, dari mulai kagak boleh cacat. Kurban tuh jangankan buta, picak sebelah aja tuh nggak boleh, nggak sah jadi kurban. 4 aib tuh kan, awar, awaj, arja, kemudian al-maridul bayyin. Ya kan, kelihatan ada koreng kagak boleh buat kurban. Ada borok di sini di dada kambing, di dada sapi ada borok, nggak sah tuh jadi kurban. Kuping belah gitu. Sering banyak ditandain sama tukang kambing kan dijetrek. Yang lain pindah enggak ganti Bang Haji, diganti, dicabut, dijetrek lagi. Lama-lama kuping putus, enggak sah jadi kurban. Tapi kalau ada kambing sapi yang bukan kurban sebab ini dari non muslim, syarat-syarat gitu enggak ada. Sampai pincang juga enggak apa-apa. Kan kita tidak diharamkan makan daging sembelihan yang dulu hidupnya pincang itu kan enggak ada. Tapi kalau kurban disyaratkan bahwa hari penyembelihan itu kurbannya sehat, kambing sapinya sehat. Jadi terima aja. Nah, karena ini sudah diterima, disembelih dan distribusinya tidak mesti sesuai dengan aturan syariat. Sebab dari non muslim kan ya. Kalau muslim kan ada aturannya. Ini muslim nih, ini kurbannya sunnah apa wajib? Ntar kita jelasin kapan kurban jadi wajib. Kalau nih kurban maka dahulukan pemberiannya kepada orang miskin kan ya. Orang non muslim boleh dikasih cuma nanti. Tapi kalau ini kurban wajib maka enggak boleh ke siapa-siapa kecuali orang fakir miskin. Gitu. Ntar kita bahas kapan kurban jadi wajib. Jadi hukumnya sunnah kepada orang muslim, mukallaf, kemudian merdeka, kemudian mampu. Siapa yang disebut mampu? Yang disebut mampu itu adalah orang yang punya kecukupan harta untuk beli hewan kurban setelah punya kebutuhan untuk dirinya dan orang yang dinafkahinya sampai 4 hari. Kan lebaran haji 4 hari. 10, 11, 12, 13. Malam takbiran dia punya duit 6 juta. Malam takbiran nih dapat duit 6 juta. Maka besok 4 hari ini 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah ini dilihat kebutuhannya berapa nih sehari. Nafkahin berapa orang? Nafkahinnya istri 1, anak 3 gitu. Makan ada. Tinggal beli lauknya. Sehari berapa kira-kira? Sehari 100.000 misalnya nih. Terus kontrakan kalau belum bayar gitu. Dikurangin kebutuhan untuk 4 hari yang tadinya punya 6 juta dihitung-hitung sama kebutuhan 4 hari sisanya jadi misalnya sisanya 4 juta. 4 juta tuh masih cukup gak beli hewan kurban? Cukup itu. Karena kan kambing sekarang nih paling murah 3 juta kan ya, paling murah 3 juta sekarang. Masih cukup. Tapi bisa jadi orang yang punya uang lebih banyak tidak punya kecukupan harta untuk itu. Duit malam takbiran megang duit 10 juta. Tapi yang dinafkahin juga banyak. Istri 2 gitu. Itu yang dicatat tuh di KUA tuh. Yang kagak kecatat 2 lagi. Istrinya 2.
Masing-masing istri punya anak 4, coba 4 kali 2 8, sama emaknya 10, sama dia jadi 11. Mertua saya ikut sama saya juga Ustaz, dua mertuanya ikut tuh jadi 14 tuh, gitu dia nanggung tuh. Itu sehari makan berapa tuh? Anak 8, bini 2, mertua 2, ada ipar juga, ada ipar saya juga sama saya tuh, ada ipar masih nganggur sih, emang masa juga numpang tuh. Itu nafkahin banyak orang itu. Sebenarnya Ustaz kalau makan sih gampang, cuman yang repot mertua saya nih kalau makan. Dia kalau bukan ayam KFC juga mau makan ya, bukan repot itu. Ayam KFC itu sepotong aja bisa 40.000 kan gitu. Dihitung nih buat kebutuhan 4 hari termasuk bayar kontrakan kan, itu kan termasuk kebutuhan kalau dia ngontrak. Termasuk juga utang yang hari itu datang, utang yang jatuh tempo pas hari raya juga dihitung. Katakanlah dari 4 hari ini kebutuhan menghabiskan uang 8 juta misalnya. Yang tadi dia punya 10 juta kan kurang tuh. Untuk ukuran Jakarta ya, untuk ukuran Jakarta 2 juta tuh beli kambing udah nggak ada tuh. Bisa sih ntar tanggal 13 Dzulhijjah hari terakhir. Tanggal 13 Dzulhijjah udah mau habis asar tuh. Tukang kambing udah bebenah tuh, udah mau pulang, udah daripada kagak dijadiin, ambil dah 1 juta gitu kan ya. Itu normalnya 2 juta kurang, maka orang kayak gini dikatakan tidak mampu, maka tidak dituntut kesunahan kurban. Jadi kurban tuh hukumnya sunnah, tapi ditujukan kepada yang mampu. Kalau orang kagak mampu Ustaz, tapi kemudian dia ngutang, nah, pertanyaannya kurbannya sah apa enggak? Kalau pertanyaannya kurban sah apa enggak, tentu kurban sah. Sebab kan syarat kurban kan yang penting kurbannya ada, orang yang pekurbannya ada, dan dia muslim, kemudian kurbannya sehat, hari H penyembelihan ada, selesai. Cuman apakah itu dianjurkan? Tentu tidak dianjurkan. Sebab orang kayak gini nih aslinya tidak dituntut kesunahan kurban. Maka berhutang tuh bukan yang dianjurkan oleh ulama. Iya boleh sih, boleh begitu. Jadi kita itu maksudnya jangan sampai habis kurban mikirin utang begitu. Ibadah ya jalan, cuman beres-beres malah kagak bisa bayar utang, kan sayang. Maka itu kurban itu ditujukan kepada yang mampu. Nah, kapan kurban jadi wajib? Kurban itu menjadi wajib kalau dinazarkan. Jadi sebelum hari raya dia nazar. Ntar nih kalau anak, ini kan lagi pada yang anak-anak kelas 6 pesantren, kelas 3 SMA ya. Sekarang kelas 12 ini. Ini kan lagi pada SMPTN nih di beberapa tempat. SMPTN apa sih namanya sekarang gitu. Pokoknya ujian penerimaan mahasiswa lah begitu. Dia ngomong, saya nazar nanti kalau anak saya lulus SMPTN, masuk universitas A, masuk universitas B, saya bakal kurban tahun ini gitu. Itu kurban yang tadinya sunnah jadi wajib. Maka kalau wajib gimana Ustaz? Ya kalau ngutang ya ngutang begitu. Kalau emang hari H nggak bayar ya gimana Ustaz? Maka jatuhnya kan kafarat. Kafaratnya puasa. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang didahulukan bukan kafarat, yang didahulukan ibadahnya. Artinya hari pertama belum punya duit nggak apa-apa, ntar hari kedua belum, hari ketiga belum, ntar hari keempat tanggal 13 Dzulhijjah gitu. Jadi itu kurban jadi wajib, termasuk terhadap mayit. Jadi mayit bernazar sebelum dia meninggal, nanti kalau anak saya begini, kalau ini begini, kan nazar tuh kan begitu. Nanti saya akan kurban. Dapat itu nazarnya, belum datang musim kurban dia meninggal dunia. Maka kurban ini jadi wajib. Artinya uang yang harusnya dijadikan warisan, uang yang ditinggalkan tuh jadi warisan, maka harus diambil sekian jumlahnya untuk beli kurban. Entah nazarnya sapi atau kurban atau kambing. Nah, kemudian yang kedua yang bikin kurban itu jadi wajib, kata ulama, ini kata jumhur ulama,
selain bahwa dia itu nazar, yang kedua dia itu mengkhususkan. Kalau bahasa kitab tuh namanya ta'yin. Mengkhususkan gimana Ustaz? Nyebut bahwa kurban nih sapi kurban aneh nih. Nah gitu. Jadi di kitab-kitab ulama, dan ini jumhur ulama 4 madhab begitu. Salah satu kurban yang membuat dia menjadi wajib adalah ta'yin. Ta'yin itu dengan ucapan, ini kambing buat kurban nih. Tuh gitu tuh. Ini jadi kurban wajib. Begitu. Dia beli kambing sama temennya gitu. Udah dibayar. Orang kagak nanya. Dia buka aja WhatsApp nih, kambing gue nih buat kurban. Tuh gitu tuh. Itu penyebutan itu tuh sudah membuat kurbannya jadi wajib. Gitu. Tapi kalau orang beli Ustaz, niatnya buat kurban, apa itu terhitung sebagai ta'yin yang membuat itu jadi wajib? Kalau beli sambil niat buat kurban enggak. Jadi yang mewajibkan tuh ucapannya. Kalau beli dalam hati dia beli niatnya buat kurban itu enggak. Maka yang perlu dikoreksi itu ucapan kita. Jadi setiap menyebut kurban itu ditambahin ucapan sunnah begitu. Nah ada pengecualian, ada kitab namanya Bushrul Karim. Bushrul Karim Sayyid Sa'id Abdullah Bafadal pengarang kitab Bushrul Karim, syarah Muqaddimah Hadramiyah. Beliau mengeluarkan satu pandangan bahwa ucapan ini kambing saya kurban, ini kambing kurban saya, itu tidak menjadi wajib ketika dalam konteks menjawab pertanyaan gitu. Orang lihat nih di HP-nya nih, dia ngeliat kambing, temennya yang samping lihat, lo ngeliat kambing mau beli? Iya gue mau beli itu gitu. Udah beli? Udah. Emang buat apaan? Buat kurban. Ah gitu tuh. Itu ucapan buat kurban itu tidak menjadi wajib sebab dalam konteks menjawab pertanyaan. Kalau dalam konteks tidak menjawab pertanyaan itu dimasuknya dalam kategori ta'yin. Maka untuk itu menghindari bawa kurban. Emang kenapa Ustaz kalau kurban jadi wajib kenapa? Bukan apa-apa, soalnya kalau kurban jadi wajib, yang kurban kagak boleh makan. Gitu. Kurban nazar, yang kurban wajib tuh hasil sembelihannya si pekurban dan keluarganya tidak boleh makan dari kambingnya sendiri, dari sapinya sendiri. Kalau dari kambing orang lain ya nggak apa-apa. Cuman kan nandain ini kambing dia kambing orang kan susah kalau udah hari H itu kan ya. Soalnya sama warna daging tuh gitu, kecuali warna dia beda gitu, warnanya ada biru-birunya kayak Manchester City gitu kan bisa dibedain gitu kan, kagak ada bedanya nih merah semua gitu. Maka itu kalau sudah dijadikan wajib si pekurban itu tidak boleh makan. Nah alokasi untuk kurban wajib itu hanya kepada fakir miskin gitu. Jadi tetangga kiri kanan yang pada mampu nggak boleh dapat. Tapi kalau kurbannya sunnah kan boleh, semuanya boleh. Jadi kalau kurban sunnah boleh. Jadi itu kurban menjadi wajib pertama dengan nazar, yang kedua dengan ta'yin. Nah, kemudian ada lagi masalahnya. Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i ini untuk menjawab satu kambing satu keluarga. Dalam pandangan jumhur ulama bahwa satu kambing itu untuk satu orang, sedangkan sapi untuk tujuh orang. Unta 7 orang kata ulama Syafi'i, tapi sebagian ulama menyebut 10 orang unta. Jadi kambing 1, sapi 7, unta 7 sampai 10 orang. Nah, lalu bagaimana dengan pandangan beberapa orang yang katanya satu kambing itu buat sekeluarga? Ini mazhab Syafi'i begini pemahamannya. Ini kan sebab ada hadis Nabi yang Nabi Muhammad katakan ketika beliau menyembelih, beliau menyembelih kambing itu 2. Yang pertama kata beliau, Allahumma taqabbal anni wa an ahli. Kan begitu. Ya Allah, ini terima kambing saya saya kan begitu. Itu terus dipahami sebagai satu kambing buat sekeluarga. Enggak. Kalau Syafi'i begitu. Syafi'i itu memahami bahwa
orang yang sudah berkeluarga, artinya punya orang yang dinafkahi di bawahnya, maka kurban itu hukumnya sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Jadi kurban itu satu cukup untuk sekeluarga, tapi satunya ini cuma buat satu orang, nggak boleh rame-rame. Jadi makanya nyebutnya sunnah kifayah. Gampangnya begini, gampangnya kita samain kayak fardu kifayah. Apa contohnya fardu kifayah? Fardu kifayah contohnya sholat jenazah. Satu kampung isi 100 orang. Meninggal satu, maka 99 sisanya nih yang dewasa 99 itu hukumnya wajib ngurusin jenazah. Dari mulai mandiin, ngafanin, wajib. Tapi wajibnya wajib kifayah, wajib kifai. Yang kalau ada orang ngerjain, dia udah nggak usah ngerjain lagi. Katakanlah dari 99 orang ini ada 10 orang. Ikut dia ngurusin jenazah, dia kafanin, dia mandiin, dia kafanin, dia sholatin. Yang jadi pertanyaan, kalau yang 10 orang yang sholat jenazah, yang dapat pahala sholat jenazah 10 orang, apa 99 orang satu kampung tuh semuanya? 10 orang doang. Lalu sisanya 89 tuh dapat apa? Dapat kebebasan dari dosa. Karena sholat jenazah itu wajib. Wajibnya wajib kifayah. Dia kagak sholat aslinya dosa. Cuman untung ada tetangganya yang sholat. Jadi dia gugur kewajiban. Azan Jumat kan begitu. Ini satu jemaah pada bengong semua dosa kan, azan Jumat hukumnya fardu kifayah kan ya. Untung ada muazin gitu. Jadi yang dapat pahala mah yang sholat. Sedangkan yang tidak sholat dapat kebebasan dari dosa. Keluarga ada 5 nih. Ibu, ayah, anak 3. Misalnya ibu, ayah, anak 3 nih mampu semua nih. Bapaknya pengusaha, ibunya ibunya nih dirut begitu. Di mana begitu. Anaknya udah kerja, yang kedua konten kreator, duitnya banyak gitu. Yang ketiga macam-macam, pokoknya udah mampu semua nih, satu rumah nih. Maka satu kambing bagi sekeluarga ini cukup mengcover kesunahan satu keluarga. Maka ketika anak pertama kurban, anak pertama beli kambing 3 juta. Ada 3 juta mah kecil kan, konten kreator kan buat diposting kudu gede ini. 5 juta lah gitu. 5 juta nih dia beli kambing 5 juta gede. Ini kambing satu atas nama dia doang. Cuman satu, namanya siapa ya? Andri lah, namanya Andri kan gitu. Namanya Andri, maka ini kambing atas nama Andri. Tapi kambing atas nama Andri ini mengcover kesunahan satu keluarga. Ini bapaknya duitnya banyak. Dituntut oleh syariat untuk kurban, walaupun tuntutannya sunnah. Dia nggak kurban, kalau punya kemampuan nggak kurban kan makruh tuh. Dia terbebas dari kemakruhan. Sebab apa? Sebab anaknya kurban. Ibunya nih yang dirut nih, makruh itu dia kagak kurban sebab dia punya kemampuan. Tapi kemakruhannya hilang sebab anaknya kurban. Adeknya yang punya duit juga nggak kurban, makruh aslinya. Tapi kemakruhannya hilang sebab ada abangnya yang kurban. Jadi maksudnya begitu. Jadi satu kambing tuh satu orang doang gitu. Cuman karena dia sekeluarga, dia mengcover kesunahan satu keluarga. Jadi jangan dipahami satu kambing buat rame-rame. Lalu apa gunanya Nabi Muhammad membatasi sapi 7 orang? Kepikir gak gitu? Nabi dari sejak haji wada tuh, bahkan sebelum itu ketika bayar dam atas penundaan umroh yang gara-gara dicegat di Hudaibiyah tuh, kan udah mikot itu. Nabi Muhammad udah mikot gara-gara dicegat Hudaibiyah balik. Maka orang yang udah mikot tapi gak jadi masuk kota haram kan bayar dam. Nabi Muhammad batasin sapi 7 orang kan begitu. Bagaimana bisa sapi dibatasi 7 orang tapi kambing bisa banyak begitu. Satu keluarga. Kambing Nabi Muhammad bininya 11, itu satu kambing ada berapa orang itu kan ya. Banyak itu. Itu yang dipahami oleh mazhab Imam Syafi'i terkait bahwa Nabi Muhammad kurban satu kambing satu keluarga, satu buat umatnya. Nah, yang satu buat umatnya ini ditujukan kepada pemimpin. Maka orang-orang pemimpin yang punya kuasa atas banyak
hajat orang muslim mobil khusus, dia juga punya kesunahan untuk kurban sebagai pengguguran kesunahan bagi umatnya yang mampu tadi tapi tidak kurban. Begitu. Jadi itu yang dipahami oleh mazhab Syafi'i begitu. Jadi tidak kalau ada yang memahami satu kambing satu keluarga, saya belum nemu. Maksudnya belum nemu di mana rujukannya itu. Ya karena mungkin sayanya kurang banyak belajar, tapi karena saya memang belajarnya hanya mazhab Syafi'i, begitu yang kita pahami bahwa satu kambing itu satu orang tapi mengcover. Ini biar cocok sama pembatasan Nabi terkait dengan sapi 7 orang, begitu. Nah kemudian selanjutnya panitia Ustaz, ini kan juga panitia termasuk yang repot juga nih hukumnya nih. Ada sebahagian orang yang menyebut bahwa panitia ini tidak boleh mengambil jatah kurban, begitu. Memang rada susah nih nyari hukumnya sebab panitia ini kagak disebutin di kitab fikih kan ya. Nggak ada panitia. Sejak zaman Nabi pun memang kagak ada panitia kurban. Gitu. Sahabat Nabi tuh kagak pada repot-repot ngumpulin kambing ke Nabawi, begitu. Kagak ada juga yang repot-repot bikin kaos tulisannya belakang panitia kurban 1445 Hijriah, nggak ada gitu. Jadi kita doang ini. Di kita doang. Jadi kalau menyebut panitia bid'ah tuh bid'ah beneran emang itu. Emang kita doang nih. Jadi kemampuan menyembelih tidak merata. Kalau dulu orang punya kambing nyembelih sendiri. Nah, kalau kita lihat pekerjaan panitia itu kan kerjaannya ngumpulin. Kemudian habis ngumpulin manggil tukang jagal, kan ya? Ada yang tukang jagal dari internal panitia sendiri. Jadi secara zahir panitia itu seperti wakil. Saya punya kambing, saya motong kagak bisa. Saya mau bagi-bagiin juga repot, kerjaan saya banyak. Ji, bawa dah ke masjid, gitu. Ji, bawa ke masjid nih urusin. Gitu. Berarti saya mewakilkan kurban saya kepada si panitia. Dari sisi ini berarti panitia itu wakil. Maka yang namanya wakil boleh gak makan daging sembelihan? Boleh. Yang namanya wakil itu kan hukumnya hukum yang diwakili. Saya pekurban, minta wakil sama Haji Irwan. Berarti Haji Irwan itu wakil. Wakil itu hukumnya sama seperti yang diwakili. Saya boleh makan berarti wakil saya juga boleh makan. Begitu. Dan dulu Nabi Muhammad SAW itu pernah mewakilkan kurbannya kepada siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi dulu Nabi Muhammad pernah sembelih 100 ekor ba'ir, 100 ekor unta. Riwayatnya beliau tuh menyembelih 34 ekor sendiri. Kan dalam itu Kanzul Amal Imam At-Tabrani. Beliau nyembelih unta 34 ekor. Sembelih sendiri beliau. Sisanya 66. Sisanya 66 dikasih ke Sayyidina Ali. Kalau bahasa orang kita nih, urusin dah gitu. Kalau bahasa orang kita gitu. Cuman di ujung hadis Nabi Muhammad pesen, kalau mau manggil jagal, panggil jagal. Tapi kata Nabi Muhammad, nu'til jazara min luhumiha. Tapi jagal jangan dikasih dari daging ya. Kalau mau ngasih tukang jagal, ngasih duit aja. Begitu. Nah jadi Sayyidina Ali dipesan. Saya diwakilkan oleh Nabi. Saya dipesan supaya jangan ngasih upah tukang jagal make daging. Tapi make duit. Begitu. Nah. Kalau dalam hal ini semua ulama sepakat, artinya kalau tukang jagal memang nggak boleh. Nah masalahnya beberapa orang ada yang menyamakan panitia ini seperti tukang jagal gitu, kan ya? Karena tukang jagal nggak boleh makan begitu, maka nggak boleh. Kalau memang anggaplah ya, saya sih nggak bilang begitu. Soalnya buat saya tuh tukang jagal tuh yang megang golok, yang membuat itu si sapi dari hidup jadi mati itu namanya tukang jagal. Kalau tibang tukang dorong mah bukan tukang jagal namanya, tukang dorong gitu. Atau megangin tali dari jauh banget gitu. Gua kagak mau ketendang sapi jauh. Gitu. Itu bukan tukang jagal, itu tukang bantuin doang. Itu tukang bantu doang. Itu tukang jagal yang motor. Maka panitia ini sama kayak tetangga. Maksudnya gini nih.
Kan ada di antara kita yang punya kawasan tuh jauh dari masjid. Kayak saya nih dengan mohon maaf, kita punya orang tua kita punya apa namanya ATM Gedor, tahu gak ATM Gedor? Kontrakan begitu. Itu kan di Gedor keluar duit tuh gitu. Kontrakan banyak. Setiap kita kurban, kita kagak bawa ke musola. Kita nggak bawa ke masjid. Kita kurban di kontrakan. Emang dagingnya buat anak-anak kontrakan aja. Ini kan anak-anak kontrakan tuh kagak pernah kita sebut panitia. Kita merekin pan enggak, bilang aja Bang Haji mau potong bantuin saya gitu kan, datang nih. Dan mereka tuh melakukan apa yang dilakukan oleh panitia di masjid. Ya, cuman mereknya bukan panitia, mereknya anak kontrakan, bantuin Pak Haji motong kambing kan begitu. Kan iya. Apa gara-gara dia mengerjakan pekerjaan ini jadi nggak boleh dapat daging? Dari mana asalnya? Kan nggak. Yang kagak boleh tuh tukang janggal. Maka tukang jagal ini tidak boleh diupah dari daging. Emang begitu ketentuan dari Nabi. Ngupahnya pakai apa? Pakai duit. Kenapa nggak boleh ngupah tukang jagal pakai daging, Ustaz? Supaya daging kurban itu tidak dijadikan alat transaksi. Lu potong ya 2, ntar gue kasih 2 kilo. Berarti kan 2 kilo tuh bayaran atas jasa potong. Nah kan larangan jual beli daging udah mantep. Emang nggak boleh jual beli daging kurban kulitnya. Maka kalau dijadikan upah seperti seakan-akan ini daging jadi alat bayar. Makanya kata ulama jangan kasih daging, kasih duit. Artinya kalau mau ngasih daging nggak apa-apa, cuman kasih duit juga. Duit sebagai bayaran jasa, daging sebagai karena dia orang muslim. Orang muslim setempat boleh begitu. Maka kalau emang panitia nih kita anggap sebagai tukang jaga, ya begitu aja kita perlakukan. Karena panitia ini kita anggap sebagai tukang janggal, bayar dong ke panitia. Biaya ini nih, biaya dari mulai ngubur darah, nyemprotin air, masang terpal kan begitu. Kalau kita merasa bahwa panitia ini tukang jagal begitu, maka kita bayar upahnya supaya dia boleh begitu. Jadi pada intinya panitia itu adalah wakil. Maka kalau wakil itu tidak ada masalah. Nah boleh gak Ustaz kalau biaya kematian panitia itu diambil dari kotak masjid? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kurban itu ibadah individu. Kurban itu ibadah individu. Maka biaya yang diambil dari situ dari personalnya. Sedangkan orang masukin kotak ke masjid tuh amal tuh itu untuk ibadah takmir masjid, untuk memakmurkan masjid gitu. Ini kan musabbal, ibaratnya ini musabbal. Duit, air semuanya musabbal. Musabbalnya untuk sholat dan kepentingan masjid gitu. Maka di luar daripada itu begitu ya. Di luar daripada itu maka tidak diperkenankan. Kan orang kalau di dalam kitab fikih kan, orang kalau timbang kencing doang ke masjid boleh apa kagak boleh begitu. Orang airnya buat masjid dipakai cuman kencing. Kecuali dia kencing, habis kencing dia tahiyatul masjid, boleh tuh, halal tuh. Karena dia termasuk memakmurkan masjid. Atau kalau nggak mau sholat tahiyatul masjid, dia sedekah aja ke masjid sebagai ganti air yang udah dipakai. Begitu. Itu air musabbal namanya. Air musabbal itu air yang sudah disabilillahkan. Nah, ini juga sama. Jadi panitia seperti itu. Maka kalau ingin panitia kita anggap sebagai tukang jagal, ya kasih upah begitu. Emang kadang-kadang tuh ada juga panitia yang rese itu emang tuh. Dia nyisain daging kebanyakan begitu. Iya nyisain kami. Orang jam 2 siang datang bawa kupon nih. Mama lagi yang datang katanya. Loh Pak, udah habis Pak katanya. Udah habis gue lihat plastik merah banyak, itu buat panitia, segunung buat panitia, kan orang sewot akhirnya gitu. Orang sewot dia pulang mencak-mencak, kebetulan dia punya ponakan ustadz, bilangin panitia haram makan daging kan gitu. Ponakannya bilang di musola panitia haram makan daging kurban gitu. Itu pesanan dari incingnya itu. Jadi memang kadang-kadang begitu panitia tuh ada yang nyisain daging kebanyak. Tapi pada intinya itu panitia hukumnya sama seperti wakil. Nah terkait dengan kuku dan rambut ini hukumnya sunnah.
Kalau ada orang mau kurban, udah masuk bulan Dzulhijjah, lupa, nggak sempat potong kuku, lupa potong rambut, lalu dirasa nih nggak betah nih risih nih, nggak apa-apa potong aja. Begini. Sunnah. Kenapa hukumnya sunnah? Ini mengikuti kalau dalam kitabnya Imam Al-Ghazali itu tafa'ulan bil muhrimin. Ngikutin orang-orang yang ihram di Mekah. Orang ihram kan sejak labbaik Allahumma hajjan tanggal 8 Dzulhijjah mulai berangkat ke Arafah udah nggak boleh potong kuku, potong rambut kan ya, nggak boleh pakai wangi-wangian. Kapan dia mulai boleh potong kuku, potong rambut? Sampai nanti kalau tanggal 10 Dzulhijjah mereka sudah datang dari Muzdalifah, kemudian lontar jumrah Aqobah, habis itu dia nyembelih dam, kan baru tuh boleh potong kuku, potong rambut kan ya. Itu orang yang melakukan itu dibebaskan dirinya dari api neraka. Maka kita pengen mirip kayak orang ihram. Supaya ini bebas dari api neraka, jangan potong dulu ntar sampai daging kita, sapi kita disembelih. Tapi ini hukumnya sunnah. Kalau emang rambutnya udah gondrong tuh ya, juga gak ngenalin bapaknya mana, udah gondrong gitu. Kukunya panjang-panjang, padahal ada kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu suci dari najis, itu jangan-jangan ada najisnya kan ya, maka potong. Jadi jangan tersandra dengan keinginan kurban akhirnya kukunya panjang, rambutnya gondrong. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan, masih ada beberapa menit. Ada pertanyaan? Sudah ya? Kalau mau bertanya nanti di luar forum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.